ciptaan Allah aja indahnya seperti itu, bagaimana indahnya Allah? Jadi pikiran kita ini selalu kepada Allah. Yang mencipta langit dan bumi, jawabnya Allah ya Rabbi. Itulah kadar keimanan kita. Nggak apa-apa kita kehidupan miskin, kehidupan kayak gini, tapi ada iman kita. Sekecil-kecil iman kata Rasulullah, walaupun iman sebesar biji zarro. Kalau kita buka jendela nih, jebret, pagi kan matahari masuk tuh, kan ada tuh bueng. Sebesar gitu iman kita itu yang berterbangan itu, nanti Allah akan berikan surga seluas 10 kali lipat dunia ini. Besar nggak? Kalau kita punya tanah aja segini aja ini, waduh nikmat banget hidup dunia ya. Hah? Enak kan? Ini nanti sekecil-kecil iman, kata Rasulullah itu nanti Allah akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tapi lisannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Tapi bagi yang ketika di akhir-akhirnya kita udah ngap-ngap ini mau meninggal, tapi mulut kita ini mudah mengucap la ilaha illallah, maka langsung masuk surga. Itu janji Rasulullah. Cuman bagaimana caranya? Iya enggak? Mau tidur enggak ingat Allah, bangun tidur enggak ingat Allah, mau makan enggak ingat Allah. Tiba-tiba ketika mau meninggal ingat Allah. Kira-kira bisa kita ingat enggak Allah enggak saat seperti itu? Hah? Nah, sini kita dapat pengalaman, oh ternyata dalam kondisi apapun kita, kalau ada iman kita tidak enak. Ya, hidup itu tenang hidup kita. Jadi menenangkan kita ini bukan uang. Hari ini kita mau punya keluarga, mau nikah, mau apa, ya enggak? Yang kita pikirkan itu, yang kita perbaiki ekonomi kita. Oh, ekonomi dulu gua perbaiki deh, supaya nanti anak istri gua tuh nggak terlantar makannya, nggak terlantar hidupnya. Padahal seharusnya diperbaiki itu iman kita, bukan ekonomi kita. Kalau ekonomi itu kerjaan kita, jalani aja, nggak usah dipikir-pikirkan. Yang perlu kita pikirkan itu, yang perlu kita risaukan, bagaimana iman saya ini bagus. Seperti itu. Kayak sekarang kita lihat, ya maaf ya, banyak anak-anak yang kadang melawan orang tua. Yang disalahkan anaknya, bukan seperti itu. Suami juga marahkan istrinya, bukan juga seperti itu. Bisa jadi anak melawan itu karena memang dulu kita juga pernah melawan kepada orang tua kita, sehingga anak kita itu melawan kepada kita. Terus bagaimana caranya? Ketika kita melawan kepada orang tua kita, jangan-jangan orang tua itu melawan kepada kakek kita dulu. Kalau begini terus nggak ada habisnya. Nah, sekarang kita stop. Dari diri kita ini kita stop, kita blokir. Untuk anak saya jangan sampai dia melawan kepada saya. Cukup pengalaman itu buat kita aja. Jadi sekarang ini bagaimana kalau kita pengen anak-anak yang soleh ini, Pak? Pengen jadikan anak yang kita soleh ini, kita harus soleh dulu. Kita nggak bisa kucuk-kucuk pengen punya anak yang soleh, tapi kita berandalan, iya kan? Kita nggak mau diatur orangnya. Kalau kita ingin anak kita mau diatur, kita harus siap-siap diatur dulu. Siapa yang ngatur kita? Yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kebahagiaan itu yang kita cari itu ya ketika kita dekat sama Allah itu. Itulah iman itu tadi. Nah, untuk bagaimana memasukkan iman di dalam diri kita ini, hari-hari lisan kita ini harus banyak mengucapkan. Harus banyak mengucapkan bahwasanya Allah itu memberikan rezeki, Allah itu maha memelihara. Kita dapat rezeki umpamanya alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Allah. Terus kita ulang-ulang. Ketika teman-teman kita dapat rezeki juga, kita ajarkan dia, masya Allah, subhanallah, ini kehebatan Allah berikan rezeki kita. Kita luruskan.
Kadang ketika dapat rezeki kita tawaju dengan kehebatan kita. Oh, ini karena suara saya bagus nih. Kontekan jadinya uang hijau semua dalam kontekan itu. Karena suara bagus, karena saya pintar ngelawak. Dia kan karena saya pintar ngebanyol, jadi dapat kontekan penuh. Bukan, itu dari Allah semuanya. Allah yang menggerakkan hati orang itu. Sehingga orang tuh suka aja lihat muka kita. Orang tuh terpanggil hatinya untuk bersedekah kepada kita. Bukan kehebatan kita. Makanya dibalik, kalaupun kita suara bagus, sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi sebenarnya Allah itu mau menunjukkan kepada orang lain begitu indahnya ciptaan Allah itu. Ketika seseorang ganteng, bukan karena dia dari bapaknya keturunannya bagus, bukan. Allah itu mau menunjukkan begitu indahnya ciptaan Allah itu, begitu cantiknya ciptaan Allah itu, supaya pikiran kita kepada Allah. Kalau memang ciptaan Allah saja begitu cantiknya, bagaimana cantiknya Allah? Kalau ciptaan Allah aja indahnya seperti itu, bagaimana indahnya Allah? Jadi pikiran kita ini selalu kepada Allah. Mau ingat kita, mau makan ingat Allah, bismillah. Pas selesai nanti alhamdulillah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ingat Allah. Dengan Engkau ya Allah aku tidur, dan dengan Engkau lah aku mati. Kita ingat Allah, bayangkan. Mau masuk WC kita ingat Allah, apa? Ada yang tahu? Masuk WC? Doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ini hafal nih. Kalau bisa diingat karena pernah ya? Alhamdulillah, pernah mondok dia. Diingat yang sudah pernah dulu belajar, kalau ada bekas pesantren pernah belajar, diingat, diulang-ulang lagi. Ya, diulang lagi. Masuk WC, keluar WC, gupronaka. Minta ampun kepada Allah. Karena dalam WC kita nggak bisa berzikir kepada Allah. Kita keluar minta ampun kepada Allah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.